Sudah bisa kamu lain. Karena aku sih belum suka aja, ini kamu banget dong. Apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut aku sebenarnya pribadi, explain okay? Hungry? Sleepy? Feeling cold? Yes. Di kelas sudah makan ya, asal nggak berat, nggak usah sekolah ini gitu ya, buku yang bawa asuransi sosial ya, boleh makan asalkan sama di kursi ya, jadi kita terlihat di sekolah. Before we begin our Let's pray on your belief. Silakan kita bisa terbiasa dan karena masing-masing pray begin. Yang baca aku cuma balik tapi bersenika. Aku masuk gini loh ya, tenangnya, kawannya. Saya sih kalau di sini benar pas nggak gitu ya, nggak PHP-in kan ada ya, mas bisa kita mulai agak cepat sebelum 10 waktu ya, tapi ternyata jam 11 baru datang. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Nggak kecil sih, terus saya tuh besar ya. Itu sampai nanti jangan sampai loh ya. Ya, kita tulis sesuai deadline, nanti pas deadline ternyata belum ada yang peduli. Sudah siap mau belajar hari ini? Kita ke raja dulu ya. Ini memang masih kosong, belum apa nih. Oke, nah, I will call your last name ya. Raja, oke, Yulianto, Paruti, Widati, Romadoni. Masuk semalam, oke. Hasan, Melani, Kurniawati, Kati, Wanduni, Nurjana, Lupianto, Wulandari, Tori, Nuraini, Nurani. Umur ini, Rahmawati, ini benar, F. Jaya, benar. Kata-katanya salah itu karena beberapa salah kita. Saya tahu yang punya nama ya. Ya, akuntansi. Anak dari S. Saya ini
sini ya. Zulfikar, Eka, Firandi, Zulfikar, Andrea, Ramadan, Fitrati, Intana, Aziza, Haryanto, Putra, Fitriani, Rian, Setiawati, Andikawati, Cahyanto, Saskia, Ningtyas Stuti, Rizkulo, saya memang aja nanti biar tak cek sama dia ya. SA bisa dibahas. Saya nggak yang belum akhir. Takutnya namanya belum masuk sini gitu. Saya tuh berdasarkan ini. DPK yang jelas. Yang DP 15. DP 11. Yang SA ada SA ada SA yang lain berapa? Oke. Nah, ini ini seperti ini ya. Biasanya berdasarkan ini ya. Nanti barangkali ada yang merasa beberapa nanti di akhir aja ya. Jadi next seperti itu ya. Jadi saya bilang nama akhir, nama tengah. Jarang saya biasanya pakai nama depan ya. Atau name. Nah, jadi next saya sesuaikan dia itu. Nah, seperti itu. Terus mulai paling. Sambil saya juga paling nggak mau karena mahasiswa itu ya. Jadi saya kalau nggak saya panggil juga makan. Nah, oke. Ada beberapa materi yang memang belum sempat kalian pelajari di semester 1 ya. Next kita akan diulang. Yang sekiranya mungkin sudah kalian pelajari kita akan diulang sama akan ada beberapa materi tambahan sama anak yang tahu ya. Oke. Jadi intinya ketika kita mau berbicara tentang membaca ataupun menulis kunci utama dari vocab. Semakin banyak vocab, setidaknya membantu kalian untuk memahami 4 skill ini. Nah, kita akan belajar untuk dapat kosakata ini kita buka ya. Nanti sampai kita pada akhirnya akan mengarang dengan pindah, ya. Oke. Jadi kita tuh yang paling dasar dulu, yang paling awal ini biasanya diajarkan pada buku grammar yang paling dasar pasti. Apa ini? Bukan noun ya, bukan lagi noun, bukan noun ya. Nanti kita sambil belajar bacakan, karena kalau bisa itu misalnya apa bacanya apa ya? Ya kan nanti kita sambil belajar. Apa ini bisa dibaca ini? Ya. Oke. Kata tidak. Misalnya apa sih kalau itu maksudnya kata benda? Apakah selalu yang berujung benda? Nah, bisa berbentuk indawati atau benda hidup ya. Intinya
bisa bernyawa ataupun tidak. Jadi bisa merujuk pada benda mati yang ada di sekitar kita yang ada di dunia ini. Benda, lainnya benda bisa berbentuk sesuatu yang terkait dengan tempat, lokasi tempat, wilayah. Bisa juga merujuk ke orang. Jadi orang itu kalau di dalam kelas kata itu adalah kata dia, meskipun dia wujudnya orang ya, tapi intinya dia adalah kata benda yang itu. Terus atau benda-benda yang dia bentuknya abstrak, benda-benda yang jelas. Nah, jadi itulah yang disebut kata benda. Ketika kita ingin menunjuk sesuatu itu, maka itulah yang disebut kata benda. Nah, ada banyak sekali nih. Sebelum pasti sempat diajarkan ya. Ya nanti ada tambahan juga yaitu tunggal dan jamak. Oke, kita kesini nih. Kata benda jenis yang pertama, kan kata benda itu jenisnya banyak sekali. Nah, salah satunya adalah kamen. Tulisannya kawan, bacanya kamen. Kalau dalam bahasa Inggris itu ditampilkan konsonan, itu dia dibaca sini. Gak usah kamen, gak usah dikasih. Ya, bacanya cukup simbol kamen. Gak usah kamen, gak usah pakai tekanan gitu ya. Gak usah. Jadi ini adalah benda yang umum. Benda yang memang berbentuk oleh misalnya beauty, angry, flower, fruits, vegetables, jadi benda yang memang umum. Kebalikannya adalah benda yang proper itu lebih khusus dicakup. Jadi dia lebih spesifik dari ini. Katakanlah kamu itu benda yang umum, maka proper itu adalah bagian dari kamu itu sendiri. Misal kata bendanya adalah animal. Animal kan luas nih. Dia dispesifikkan apa sih horizontal kayak ini horizontal. Eagle, horse, dan sebagainya. Terus kalau kamunya adalah city, horizontal ya propernya ya mungkin bisa Jakarta, Solo. Woman, propernya mungkin bisa Musira, horizontal ya. Terus kalau misal kamunya adalah flower bunga, propernya berarti dia lebih bagian yang khusus lagi, barisannya lurus. Nah, terus kalau misal kamunya adalah country, bisa ada propernya mungkin Indonesia, Jepang, misalnya Korea dan sebagainya. Nah, jadi intinya proper itu lebih khusus. Nah, biasanya yang terkait dengan nama negara, nama wilayah, tempat, nama orang itu pasti huruf kapital. Pasti huruf kapital. Jadi kayak kalian tulis nama kalian sendiri pasti huruf kapital kan ya pasti. Kan harapannya juga jadi orang besar ya. Nama negara, nama tempat itu pasti kan ya huruf besar. Ini juga berlaku bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun juga sama ya. Jadi nama tempat, negara, wilayah, nama merek ya, nama organisasi itu pasti akan selalu huruf besar di depan. Jadi proper itu lebih khusus dan untuk nama-nama tertentu dia akan huruf. Misalkan ini adalah sus misalnya atau sepatu, propernya mungkin bisa merek ya, merek dari sepatu itu dan sebagainya. Jadi jika kamu luas, proper itu spesifiknya lebih khusus. Next kita kesini, countable. Countable itu apa kira-kira? Count, hitung. Able itu bisa. Nah, maka countable bisa dihitung. Kalau di mobil kan bisa dipercaya. Able itu bisa. Nah, benda yang bisa dihitung. Apakah semua benda bisa dihitung? Tidak selalu. Benda yang bisa dihitung adalah benda yang memang dia faktanya jelas kita bisa dihitung dengan angka. Misal ada student, teacher, classroom, building, motorcycle, misal book dan sebagainya. Jadi jelas bisa dihitung dengan hitungan misal suatu seekor misalnya. Ya, misal kalau untuk hewan maka ya seekor ya untuk orang seorang untuk benda suatu atau sebuah. Kebalikannya uncountable ketika kata depannya itu bacanya a, dia merujuk ke tidak, maka uncountable tidak bisa dihitung. Unbelievable
Oh, ada. Nah, itu tidak bisa dihitung. Benda apa sih yang nggak bisa dihitung? Oke, berbentuk bisa. Dia berbentuk modelnya kayak material, liquid, cairan, air, berbentuk unsur hara kayak tanah, udara, api. Nah, seperti itu. Itu nggak bisa dihitung. Ya, jadi memang dia bentuknya bentuk dalam materi. Nah, material atau sesuatu yang dia berbentuk air, bisa apa? Bisa water. Kenapa kok kayak water? Itu enggak, itu tidak bisa dihitung. Kita mau hitung apa? Pakai es, persendok, kan beda. Ketika benda yang dia tidak ada campuran, ya, kayak misal water, maka dia adalah benda yang nggak bisa dihitung. Nanti kita akan lihat, dia bisa berperjanjian, bisa dihitung. Misal apa? Udara. Ya itu udara, ya bukan air, ya ini baru air. Udara. Terus udara itu mentega, nggak bisa dihitung. Happiness itu bagian. Sesuatu yang dia berbentuk abstrak itu tidak bisa dihitung. Kok bagian cinta bisa dihitung? Kalau bilang cinta itu sebenarnya sama dan kalau sebenarnya nggak bisa dihitung. Itu abstrak ya, kalau cinta itu abstrak nggak bisa dihitung. Bisa apa saja sih dia nggak bisa dihitung. Sesuatu yang dia berbentuk abstrak kita nggak bisa sebut, tapi kita bisa merasakan loh. Nah, kayak benar ya, kalau cinta kasih sayang, apa ya, keberuntungan, apa ya, sesuatu yang kayak musik ya. Nah itu kita nggak bisa sebut, tapi kita bisa feeling, merasakan, mendengarkan, tapi kita nggak bisa kerja ya, abstrak. Terus yang dia terbentuk dari part-part yang kecil, misal gula. Gula kok dihitung apa? Beras berbiji, kan nggak mungkin. Misal garam kan ada balongan isinya, cuma kan dasarnya ya, kita berbicara dasar pasir. Klor itu tepung, debu misalnya. Revit itu kayak asap ya, keramaian, kemacetan, asap. Nah, rumput, spaghetti. Itu nggak bisa dihitung apa? Persantai kan nggak mungkin. Ya, kalau itu kok dihitung apa? Mulai nggak mungkin. Nah, jadi ini itu awalnya tidak bisa dihitung. Atau beberapa makanan yang dia biasanya dibagi jadi small parts ya, misal roti, bread misal roti, dia harus dipotong yang biasanya dipotong daging fish ikan. Nah, terus cheese keju yang biasanya dia potongnya per slice, coklat bisa, meat, daging dan sebagainya. Nah, itu awalnya tidak bisa dihitung. Terus apalagi sesuatu yang dia berbentuk air dan gas udara, air, terus minyak, kopi, teh, hujan, kita nggak bisa hitung walaupun perkakas kan nggak mungkin. Energi itu kan awalnya ya awalnya. Terus sup, asap, jus, kabut dan sebagainya nggak bisa dihitung. Terus yang terkait dengan bahan material, misal katakanlah emas ya, silver, terus apa lagi ya, kayu, kasur dan sebagainya ya, itu nggak bisa dihitung. Nah, terus apakah benda ini bisa berubah jadi bisa dihitung? Bisa. Dasarnya itu uang itu nggak bisa dihitung dasarnya. Terus apa lagi ya, waktu nggak bisa dihitung dasarnya. Tetapi ketika ada campuran, maka benda yang tadi kita sebutkan itu bisa jadi kalkulator. Misal seperti apa? Kita kesini makanan dan minuman. Misal ya, kalau di dalam bahasa Inggris modelnya membentuk jamak kan ada S-nya. Misal, aku minum segelas teh, I drink a glass of tea. Aku minum beberapa gelas teh, aku minum teh misalnya. Maksudnya itu teh dari sana kan nggak ada taste. I drink this nggak, I drink waters nggak. Misalnya, I drink coffee nggak. Misal kebetulan aku minum kopinya banyak-banyak, misal sampai banyak itu ya. Terus bilangnya I drink
coffee enggak. Maka biasanya untuk makanan, minuman, maka harus pakai takaran untuk membentuk jamak. Nah, bisa segelas teh, jadi jangan I drink a tea, nggak pas ya, I drink a glass of tea. Maka saya minum segelas teh. Kalau saya minum banyak teh atau saya minum beberapa gelas teh, yang dijamakkan takaran bukan tehnya. Maka I drink 2 glasses of tea, bukan teas. Misal, I eat a plate of fried rice. Kan nasi nggak bisa dihitung dengan pula takaran pakai piring, maka dia bisa jadi countable. Maka misal I eat 2 plates of fried rice, bukan fried rices. Jadi yang dijamakkan itu takarannya, bukan benda yang uncountable. Terus a bowl of soup, jadinya sus pakai es nggak bisa ya. Maka mangkuknya yang kalian jamakkan 2 bowls of soup, a cup of coffee, 2 cups of coffee, bukan 2 coffees, a spoon of sugar ya, bukan sugar pakai es nggak bisa ya. Maka 2 spoons of sugar. Nah, jadi ini dibagi-bagi a kilogram of, nah misal telur, nggak ada ya. Kilogram of telur sama saja yang pakai kiloan itu tepung, nah gula, nah itu juga bisa. Selain itu biasanya cheese. Misal saya pakainya kejunya banyak cheese nggak ada, maka kalian pakainya ukuran slice karena dipotong tipis, maka slice of cheese atau 2 slices of cheese, bukan cheeses. Liter sama bar of itu kayak itu kayak itu loh, batang coklat itu. Terus bawahnya motor ya. Misal sebotol air mineral, misal a bottle of mineral water, 2 bottles of mineral water, bukan mineral water pakai es. Nah, jadi seperti itu. Jadi benda yang awalnya nggak bisa dihitung, bisa dihitung ketika ada takaran. Uang itu sama, uang nggak bisa dihitung. Tetapi ketika dia ada takaran hubungan rupiah, pada saya membuat miliar, maka dia juga jadi bisa dihitung. Waktu pun juga, waktu nggak bisa dihitung kecuali ada durasi 1 hour, 2 hours, ya 30 minutes dan sebagainya. Seperti itu. Jadi pakai takaran ya untuk makanan dan minuman. Maka kayaknya tidak bahan-bahan material ya berarti tinggal ikut aja apakah pakainya kalau semen ya pakai sak, pakai karung dan sebagainya ya, atau pakai hitungan kilogram dan sebagainya. Maka dari itu sesuatu yang abstrak tadi, misal happiness, kebahagiaannya banyak sekali juga nggak bisa jadi ya kita nanti pakai hitungan banyak sedikit di kuantifier pakainya match. Sampai sini any questions? Terus kita ke sini konkret itu nyata. Kita bisa deteksi pakai sense ya. Kita bisa sentuh dengan tangan, kita bisa touch ya. Kita bisa sebagainya. Benda yang konkret, benda yang bisa dilihat. Kita bisa gunakan salah satu kata indra untuk mendeteksi ya. Jelas. Apakah benda yang konkret, benda yang bisa dihitung? Yes. Jadi satu benda itu dia bisa satu konkret, countable bisa. Terus common, konkret, countable bisa. Nah, jadi satu benda itu dia bisa jenisnya macam-macam ya. Konkret. Sesuatu yang abstrak. Apakah sesuatu yang abstrak itu tidak bisa dihitung? Mostly yes. Cinta, waktu, kebahagiaan tidak bisa dihitung ya. Kebahagiaan cuma bisa kita rasakan. Yang orang mungkin tidak selalu bisa merasakan hal yang sama. Sesuatu yang abstrak yang kaitan biasanya sama ide, emosi itu kalau psikologi itu kayak kalau dalam psikologi pendidikan itu emosi itu ada 2. Emosi itu negatif kayak kesedihan ya, kesedihan,
terus hal-hal yang negatif yang kurang baik ya. Tetapi kalau yang positif itu kayak kebahagiaan cinta, nah happiness, freedom itu adalah yang positif. Kembang itu benda yang dia hasil dari gabungan dua kata atau lebih yang membentuk kata benda baru. Biasanya tertulis dalam satu kata pakai one word itu tanpa space, tanpa spasi, terus dipisahkan oleh square atau dipisahkan oleh spasi. Jadi bisa pakai spasi, tidak atau dipisahkan oleh square. Jadi ada dua kata yang dibagi jadi kata benda baru. Misal waterfall, water air fall jatuh, artinya kan bukan hujan, tapi air terjun. Nah, artinya bisa berbeda atau bisa sama dengan unsur-unsur pembentuknya. Misal kata kalau yang ini lagunya sisa impau atau impau kredit kartu kredit. Terus mobile phone, mobile sendiri phone sendiri tapi digabungnya jadi satu kata benda. Nah, terus misal apa lagi classroom jadi ruang kelas. Terus apa lagi ya blackboard, whiteboard. Nah itu kan gabungan dua kata nih. Nah, berarti kan dia jenisnya yang tanpa spasi kan. Terus apa lagi ada contoh yang lain? Dari sampel rainbow misal ya, rain itu hujan, blue itu sikut. Nah padahal enggak, rainbow ke langit. Nah soft case, hard case dan sebagainya. Motorcycle misal, headmaster. Nah itu adalah kembang. Jadi dia kata benda tapi dia bentuknya bisa 2 sampai 3 kata. Bisa dibesarkan spasi, bisa tanpa spasi atau dibesarkan oleh square. Tapi kalau ini enggak bisa. Itu kalau bisa, tapi dia akan menimbulkan makna baru kan? Nah, ya bisa. Jadi ada nama dia. Nah, bisa juga. Kembang itu intinya dua kata yang digabung jadi satu, yang menghasilkan makna baru atau tidak. Oke, itu satu lagi yang bisa. Es krim bisa. Terus apa dia? Oke, butterfly bisa. Butterfly bisa. Misalnya itulah yang disebut seperti itu. Selamat. Frasa bisa. Bisa. Nanti maksudnya proper ya. Bisa. Nama merek itu proper nggak bisa. Dia kayak seni kembang. Kalau boyfriend bisa. Boyfriend bisa. Kembangnya, karena bener. Begini ya, dia boyfriend kan nggak gitu ya. Boyfriend is. Nah seperti itulah kembang ya. Banyak sekali contohnya. Nanti kalian bisa searching ya, kalian bisa cari. Terus kolektif. Namanya juga kolektif dari kata collection ya, collect mengumpulkan. Maka kalau kolektif itu dia itu sudah membentuk jamak jadi satu, intinya dia disebut satu tetapi isinya itu beberapa atau banyak, bisa kumpulan orang, kumpulan hewan, kumpulan benda. Misal apa ya, buket bunga, buket itu kan bunganya banyak. Bunch of flower itu kayak buket bunga. Buket itu kan nggak mungkin bunganya satu ya. Terus tim, aku mau buat tim nih isinya satu orang kan misalnya ya. Apa yang buat grup tim itu? Nah, namanya tim apa? Tim A isinya berapa? Misalnya isinya beberapa orang. Nah, kayak grup, aku dari grup C A pasti isinya lebih dari satu. Geng, aku dari geng. Nah, misal, nah itu pasti isinya lebih dari satu. Itu satu kesatuan, tapi isinya banyak, family, keluarga. Isinya kan nggak cuma aku saja, tapi bisa ada grandpa, seperti itu kan. Audiens penonton, audiens itu penontonnya mesti banyak, tapi cuma satu orang.
itulah yang disebut kolektif. Jadi satu kesatuan, tapi isinya itu kumpulan. Football team nggak mungkin orangnya kan meskipun dia namanya satu ya kata persis orangnya banyak meskipun namanya satu. Apakah seperti itu kan? Itu adalah kolektif. Cuman contohnya itu yang paling gampang. Combine collective and investors kita sebelum kita ke jamaah ada pertanyaan. Oh, saya kalau cepat ngomongnya seperti itu. Next kita sini tunggal jamaah masih kan? Tunggal jamaah. Kalau di dalam bahasa Indonesia tunggal jamaah itu ada namanya replikasi. Pengulangan misal buku satu, kalau bukunya banyak buku. Meja satu, meja murid satu, kalau muridnya banyak jadi murid ya. Saya menambahkan kata-kata. Nah, oke, terus bagaimana kalau dalam bahasa Inggris membentuk jamaah? Kita nggak pakai multiplikasi, misal buku satu, buku, buku jatuh di buku, nggak ada ya Pak, gitu ya. Nah, meja table ada meja table ya. Misalnya hai murid-murid pakainya apa? Hai student, nggak ada ya? Hai student ya. Ada nah seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris nggak ada namanya multiplikasi. Dia punya aturan sendiri. Maka dari itu kenapa kok bahasa Inggris susah? Karena aturan grammarnya itu banyak, tidak seperti bahasa Indonesia. Yang tidak ada grammar yang sendiri pakai bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris untuk menjamakkan benda biasanya DNS atau ES ya. Nah, kan kalau apa kan pilihan berarti bukan berarti bahwa oh kayaknya itu book itu pakai books deh. Table itu tables. Misal watch jam tangan, watches. Oh kayaknya ini deh ada ya. Maka kita punya aturan. Ada kata benda yang harus DNS, ada kata benda yang harus ES. Nah, semua ada aturan. Jadi setiap perubahan kata kalau dalam bahasa Inggris, entah itu ditambahkan SES, ada huruf yang hilang, ada huruf yang berubah, itu ada aturan. Kalau dalam bahasa Inggris, kita mengenal aturan. Ini pernah diajarkan ya. Ini tempat saya dapat malah jelas, tapi di dalam buku saya nanti. Nah, kita ke sini. Kita segala perubahan kata dalam bahasa Inggris itu ada terus. Kita pakai ending, kata ending itu bagian akhir ya. Oke. Kalau huruf vokal itu A, I, O, E, O. Kalau konsonan berarti selain itu ya. Nah, jadi harus tahu konsep ini. Nah, kata benda kita ketengah dulu ya. Kata benda yang akhirannya STHX orsi, maka menjamakkannya ditambah ES. Misal, bacanya apa ini? Bus. Bis, kalau bis bahasa Jawa ya, bis bahasa Indonesia ya. Bus. Kalau bisnya banyak, pakai S, bukan S. Nah, terus misal box kotaknya banyak, boxes bukan boxes. Bahasa Inggris itu ada O, ada E. Dia ada bunyi O, ada bunyi E, ada bunyi O, ada bunyi O ya. Jadi kita sambil belajar itu ya. Box jadi boxes bukan boxes. Boxes O ya, boxes. Quiz jadi quizzes ya. Nah, terus banyak sekali contohnya ya, nanti kalian bisa cari ya. Terus ini kata benda ya yang akhirannya F atau FT, maka F atau FT dihilangkan jadi V terus ditambah ES. Ini enggak banyak. Misal lift itu satu gaul, kalau gaulnya banyak lift ya. Oke, terus ini wolf. Nah, ini terus tambah ES. Terus knife, knife itu misal kalau usernya banyak dia berubah gitu ya, sama tambahan ES. Seperti itu. Ini enggak banyak contohnya. Terus kalau
ketika dia tunggal kan harus pakai angka 1 ya, tapi ketika dia sama, ketika ini lebih dari 1 ini juga sama. Jadi harus sinkron. Gak ada 2 buku, bisa 2 bis, yaitu bahasa bukan tugas, gak ada kayak itu kami ya. Jadi ketika angka itu lebih dari 1, belakangnya harus sama. Itu kalau bahasa Indonesia 2 buku, bukan 2 buku-buku, karena sudah dibagi 2 di depannya. Kalau bahasa Inggris enggak, depan itu harus lebih dari 1, belakang juga harus ikut jam. 2 buku, bukan. Nah, 2 buku ya books, bukan buku. Terus next ya, next kita kesini. Nah, kata benda yang akhirannya vokal a, i, o, e, o plus y, maka menjamakannya tambah s, 1 1 hari. Kalau 2 hari itu is. Kok kayaknya dia switch dulu, ada tentang sing ya. Boy jadi boys, bukan tuh boys ya. Guys itu ukuran cowok. Guys itu berarti sebenarnya kenapa yang cowok. Terus I, 1 satu kunci. Kalau 2 kunci itu is ya. Terus kita ke sebelah tengah dulu. Ketika kata benda akhirannya huruf konsonan diikuti y, huruf y harus berubah jadi i, baru tambah es. 1 kota maka buat city, 2 kota itu cities, bukan cities. 1 baby itu babies, 1 story jadi itu stories ya, kan ada story ya kan. Nah kalau kalian buat di sosmed kan benar tulisannya story ya kan. Terus country jadi countries dan sebagainya. Terus kita ke sini dulu. Terus kalau benda, kata benda yang akhirannya vokal plus o, maka endingnya tambahkan s untuk jamak su. Kebun binatangnya banyak maka sus. Biasanya dalam bahasa Inggris itu double o dibaca panjang. Panjang itu berapa bukan berapa bukan itu kan kita lebih radio jadi radio sehingga ada radio base ya. Video sehingga ada video base ya. Terus ini kita terang. Terus kata benda yang akhirannya konsonan plus o ya. Konsonan plus o maka ditambah es. Ini namanya juga banyak tomato. Maka jadi tomato sebenarnya enggak tomatos itu ya. Tomatos potatoes ya, potato jadi potatoes. Terus seperti kalian ini piano jadi piano, foto jadi foto, jadi bukan fotos. Asalnya itu tulis jadi orang musik ini kok es orang itu. Jadi ini kunci buat menghafalkan. Oh ternyata ini pakai ini book jadinya book. Terus kita ke sini irregular. Irregular itu tidak beraturan yang tidak beraturan itu tidak selalu perasaan kehidupan ya. Kata benda atau yang enggak beratur. Bisa juga tunggalnya apa, jamaknya apa. Bisa juga bacanya beda, bisa juga tulisannya jadi berubah. Namanya juga aturannya ya gitu ya. Nah, bacanya sama. Men semua, cuma ketika dia angka 1 laki-laki, ketika 2 laki-laki maka ya bacanya sama, cuma hurufnya yang jadi hati-hati. Terus ini bacanya apa ini? Child, kayak itu anak, entah lagi semua ini anak kecil. Terus kalau ini children or children, nah anak. Kayak kids sama kids ya, dia sinonim. Child satu anak, child. Terus kalau anak-anak jadinya children, bukan children. Ya. Terus foot, kaki. Kalau kakinya ada ibarat kata dia sepasang atau banyak, maka jadinya feet. Ya, W dibaca panjang, W dibaca I panjang.
double argument. Nggak ada kata bahasa Indonesia yang A, nggak ada adanya adanya sama U. Nggak ada, I nggak ada. Terus mouse itu tikus. Kalau tikus namanya nggak ada mouse, adanya mouse. Person satu orang, banyak orang bukan person tapi people. Karena kita bilang hai people ya di beberapa kalangan ini, maka maksudnya menyapa audiens, tapi dia memandangnya seperti people orang. Terus kita kesini tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tunggal jamak itu sama. Lah terus kita tahu, misal fish itu ikan, satu ikan. Kalau ikannya dua atau banyak nggak bisa jadi fishes. Terus kita ingin terjemahkannya, kalau ikannya banyak maka pakai angka depannya. Kasih aja angka 100, 110, maka itu nggak ada fish jadi fishes nggak. Maka bisa pakai 10 fish. Ini khusus untuk simple banyak chips pak nggak bisa ya, atau chips nggak harus nenek ya, nenek ya chips loh apalagi ya chips ya nenek. Terus ini, nah bisa terus banyak bibir lah, bibir nah pakai ini ya, jadi kuncinya angka di depan. Tinggal kalian mainkan aja angka di depan ya, maka ini nggak usah di series. Ada berapa series? Mesti series bu, itu series berapa? Ada 5 series ya, betul. 5 series dan ada series. Oh ya, kita balik ke tadi. Selain ini, maka semua akan kembali ke reguler. Selain rumus-rumus tadi. Misal, satu mobil, 1 2 mobil itu cars, bukan cars ya. Book jadinya books ya, bukan books. House jadi houses. Apple apples ya. Terus apa lagi yang misal? Kalau kelas kalau ruang kelas pakai S ya. Nah seperti itu. Terus misal apa lagi ya? Kalau gambar tulisan pictures langsung tambah S. Terus misal papan tulis blackboard pakai S. Kalau sepatu tambah S orang kira-kira. Oh ya, paling belum ya. Nah, sesuatu yang dia berbentuk apa? Tidak perlu ditambah SS. Misal, browser celana panjang. Celana panjang ada banyak nih browser juga bisa. Glasses kacamata ada modelnya sepasang nih di kanan. Banyak kacamata glasses juga. Banyak kan es film juga bagus. Sebelas ya. Sepatunya banyak. Khusus. Kalau ini ada tambahan X, berarti sama. Kalau misalnya S hilang, maka dimasukkan adalah sepatu kiri atau kanan. Kalau ini persis sepasang. Maka kalau kita ingin menyebutkan bentuk jamaknya, karena kita nggak bisa pakai S, ya pakai lateral, pakai kata sepasang. A pair of shoes, sepasang sepatu. Meskipun dia jumlahnya 1, tapi kan dia bentuknya sepasang. Seperti itu banyak lagi. Terus apalagi ya jeans itu kan kiri kanan, terus jeansnya banyak scissors putih, ya putihnya sepasang, nggak bisa nambahin S ya, nggak banyak singkatannya nggak ada. Nah, seperti itu ya. Terus apa lagi ya semua sepasang. Kalau kapal ya kapal. Tambahkan ini beberapa tasbih ini beberapa tasbih ya. Kalian tasbih ya.
Nah gini, kenapa kok bahasa Inggris itu misalnya apa baca apa? Apakah itu bisa dipelajari? Bisa, ya. Nah, tapi kalau sering memakai video lecture ya, kita sering menggunakan itu biasanya automatically ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, huruf vokal itu bisa dibaca aku, bisa dibaca A, bisa dibaca U. Ini misal. Sama setabal ya. Ini tulisannya sama iyo, vokal konsonan vokal kan ya. Tapi bacanya kurang ya. Sini. Itu bacanya sama. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya homofon. Tulisannya beda, bacanya sama. Bacanya sama-sama sama. Dan terus saya tahu itu sama hari atau sama anak itu kembalikan konteksnya semua itu. Terus kali ini nah terus belajar ya. Maka tinggal kembalikan ke konteks. Kalau baiknya maka dengan mobil. Nah, atau mau beli mobil tinggal apa ya? Ke konteksnya aja niatnya mau apa ya, naik atau beli. Nah, ke sini. Unit.
is itu timur. Jadi kalau she is, nah itu maka nanti beda ya. Nah, she is jadi iya nggak ke E, tapi dia lebih dominan ke E ya. Tapi orang E murni, tapi dia lebih ke E. Terus ini jangan is. Aku bilang S sebenarnya ya. Is ini west, guys. Tapi kalau quantifier itu kayak apa tuh? Kan nanti kita bahas tentang benda nih ya, tentang benda dihitung tidak bisa dihitung dan sebagainya. Bagaimana kalau kita ingin membentuk jamak? Nah, kalau tadi kan kita ingin membentuk jamak pakai kata ya, yang pakai SES tadi loh. Nah, terus atau misal pakai angka, kita akan menunjuk jumlah benda yang jumlahnya nggak pasti. Kalau tadi kan 1, 2, 12, 2 tanda kan jelas nih ya. Jelas. Kalau misal kita ingin menyebutkan kayak kata banyak sedikit, nah, beberapa itu kan tidak jelas nih, banyak siswa, dan banyak piro misal. Nah ya, terus sedikit uang, dan sedikit uang piro misalnya. Nah bagaimana kalau kita ingin membentuk jumlah, tetapi dengan jumlah yang belum pasti kan, tadi 1, 2 atau angka yang jelas ya. Oke, kita kesini. Saya langsung ke the point ya. Oke, many. Jika kita ingin menyebutkan banyak, kita bisa pakai many dan much. Many hanya untuk benda yang bisa dihitung. Misal many friends ya, many students, many classroom, many books, many chairs, many tables dan sebagainya. Intinya setelah kata many diikuti benda yang bisa dihitung, many movies dan sebagainya. Sedangkan much ya digunakan untuk jumlah banyak, tetapi untuk uncountable, entah itu yang bentuknya abstrak atau apapun yang tadi ya. Oke, much water, much time. Nah, much sugar in my tea, banyak gula di teku. Nah, kan nggak ada banyak gula itu maksudnya seberapa gitu ya, kan belum jelas. I don't have much money, banyak uang. Much time, I don't have much time, artinya banyak waktu untuk dan sebagainya ya. Many bisa dihitung, much tidak bisa dihitung. Nah, much itu bisa juga dilihat dengan yang dilihat dengan perasaan misal atau ungkapan misal gini. Ketika mengucapkan terima kasih, thank you very much. Ada thank you very much. Karena sesuatu yang kaitan sama abstrak, sesuatu yang feeling emotion itu nggak bisa dihitung. Maka ucapan terima kasih, ucapan maaf pasti selalu diikuti much. Sorry very much ya. Thank you very much. Ada thank you very much. I love you so much. Gak jelas. Thank you very many. I love you so many. Nah, I love you so much. Thank you very much. Kaitan sama perasaan satu. Bagaimana kalau kita ingin menyebut berapa harga? Untuk berapa? Entah itu bendanya bisa dihitung apa tidak, semua pakai how much. Ini untuk tanya harga ya. Untuk harga, entah bendanya bisa dihitung apa tidak, akan selalu pakai how much ya. Entah itu gula, entah itu buku, entah itu apa intinya hanya untuk tanya harga, semua akan pakai how much. Ini hanya untuk tambahan saja. Maka ya sama, how many friends you have misalnya, how much sugar in your life, kalau banyak uang so much money in your purse misalnya, kalau banyak uang itu kan. Langsung soal nomor 1.
Oh, jadi itu yuk, caranya gitu. Langsung ya, saya langsung tahu sama langsung. Fokus nah, kalau ada soal seperti ini, ketika mau tanya maka fokusnya ke benda, kalau usah kalian perhatikan, sesuai. Ya, langsung fokus ke bendanya. Oke, nomor 1. Oke, 2. Jadi kalau rumus yang mana rumus yang sah, karena dia menjadi hitung isoter, pakainya sambung. I need some water, I need some food, I need some money, I need some books, I will buy some dresses misalnya. Nah, saya pakainya sah. Several hanya untuk benda yang bisa dihitung saja. Several days, several books, several friends, several students yang menganggota ini. Terus next kita ke sini. Pernah ketemu kata ini? Tulisannya Ani ya. Eni berapa? Nah, Sam dan Eni. Nah, tadi kan Sam dan Sam ya. Cuma kalau misal ada soal yang pilihan filling the blank by using Sam or Eni, maka kalau Sam itu hanya untuk kalimat yang dia positif. Kalimat yang afirmatif itu yang dia nggak ada contohnya, bukan kalimat tanya. Yang bendanya bisa dihitung bisa tidak, pakainya Sam. I have some cookies, I have some books, I have some friends in my classroom. Sedangkan Eni, dia hanya fokus
fokus ke kalimat yang negatif yang ada not-nya atau ke kalimat tanya. Bendanya sama, bisa dihitung apa tidak, cuma kita fokus ke jenis kalimat. I don't have any food, bukan I don't have some food. I don't have any money, aku gak punya berapa uang. I don't have any food. I don't have any time, aku gak punya berapa waktu. Dan ketika misal, do you have any questions? Pasti pakai any. Nah, setiap guru bahasa Inggris itu setiap kali ini, do you have any questions? Nggak mungkin do you have some questions. Pasti do you have any questions? Maka kira-kira jawabannya apa? Kalau yes, I kalau dalam bahasa Inggris, kalau dua pertanyaannya banyak, maka jawabannya ikut do, bukan have-nya. Yes, I do, kalau I do. Terus, ada any tomatoes in the fridge, misalnya apakah ada tomat di kulkas? Ketika jawabannya yes, there are. Jadi, bahasa Inggris jawabannya akan mengikuti pertanyaan depan. Jadi untuk menyebutkan angka kalau dalam bahasa Inggris itu jenisnya macam. Kita nanti akan bahas aplikasi. Satu untuk positif, and untuk negatif sama pertanyaan. Nomor satu. Dua. Jadi fokus ke benda, nggak usah diartikan di lama. Kita lihat. Sedikit ya, pada bagaimana kalau menyebutkan sedikit bukan Oke, sedikit bisa pakai view atau view ini sama ya. View atau view artinya sedikit. Tapi untuk benda yang hanya bisa dihitung. Aku boleh hitung sini ini orang tua. View itu sama, tergantung nanti opsi ya. Kalau view biasanya gantungan little, kalau view itu a little, mesti ya. Oke, view benda bisa dihitung. I have only few friends. I read few books. I have few few motorcycles. Jadi bendanya bisa dihitung. Kalau little nggak bisa dihitung. Nah, I need little sugar. Aku butuh gula sedikit saja. I have little time. Aku hanya sesuatu yang sedikit. I have little money. Aku punya uang tapi sedikit. Dia nggak jadi besar. Seperti itu. You bisa dihitung little, nggak bisa dihitung. Satu.
sekalian determining gitu ya, karena untuk materi ini kan dia melengkapi benar ya, jadi sekalian gitu. Ini adalah bagian dari determiner. Saya sempat tanya kan, determiner sudah dijelaskan belum? Nah, salah satunya adalah ini. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan benda yang bisa dihitung dengan sebutan misalnya sebuah, seekor, seorang, atau sesuatu. Nah, kita pakai sama ketika sama ya, sama kita ke sini. Kan tidak selalu itu kita menyebutkan benda itu pakai satu kan, bukan tidak selalu pakai bulan itu kan, ya. Tapi bisa pakai misal, nah seperti itu. Terus seorang gadis, satu gadis perempuan, nggak selalu bundle, gitu. Nah, jadi menyebutkan bentuk tunggal dari sebuah benda. Nah, pakai sama digunakan untuk benda yang tidak tunggal. Yang dimulai dengan huruf konsonan bunyi jelas konsonan. Misal boy, ada kata B itu huruf konsonan, bacanya kan juga B. Boy, girl, car, misal dog, table. Misal sebuah papan tulis apa? Blackboard, student, teacher, dan sebagainya. Itu pakainya ya. Sedangkan merujuk kepada benda tunggal yang dimulai dengan huruf vokal a, e, o, e, o, dibaca juga vokal. Misal, an apple, diikuti huruf a, vokal. Bacanya juga a, an apple, an umbrella, an orange. Kalau misal sebuah gambar atau sebuah lukisan apa? Picture. Seperti itu ya, nanti tinggal kalian tambah. Sebuah buku maka buku, sebuah meja atau table dan sebagainya ya. Terus ini yang paling besar cuman hati-hati. Nah, penggunaan itu kan harusnya konsonan kan vokal ya. Cuman ini bisa prinsip berkebalikan dalam artian penggunaan itu bisa diikuti kata yang dia diawali vokal, tetapi bunyinya bukan vokal, tetapi bunyinya konsonan. Nah, seharusnya kan kalau itu diikuti tulisan yang konsonan, bunyi konsonan, tetapi ini berbeda. Artikel khusus untuk kata yang hurufnya vokal dibaca konsonan. Misal, U kan tadi bisa dibaca U ya, tulisannya U, tetapi dibaca Y, jadi dia dibaca konsonan. Maka ketika kita ingin menyebutkan kata, nah ya, unit motorcycle, motor yang unik bukan unit, tapi unit. Sebuah seragam sekolah maka uniform school, bukan uniform school. Sebuah universitas bukan university, tetapi university. Sebuah unit mobil maka unit of car, bukan unit ya. Jadi ini tulisannya A, tetapi kan ini Y, konsonan, maka dia harus bukan. Cuma itu saja. Sama. Satu.
Next kita, next we will discuss